dikasih lihat. Seribu sampai 15.000. Harga satu. Hanya kalau Ini berarti dalamnya apa? Batok kelapa. Iya. Terus yang ini kerang. Ini yang di sini nih mana apa ini? Ini kayak bekas baju. Bekas baju. Oh iya, kayak betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi di channel Bu Her. Kali ini saya akan menginformasikan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan selama 2 minggu kemarin di kelas 6, kelas saya, yang memberikan materi tentang tema 5, yaitu berwirausaha. Sebetulnya tema 5 ini sudah dipelajari sejak semester 1 kemarin, tetapi karena waktunya kurang mencukupi untuk memberikan tema 5 di semester 1 dan karena saya lihat materinya esensial, maka di awal semester 2 kemarin saya mengajarkan tema 5 ini, yaitu tentang kewirausahaan. Nah, di tema 5 ini ada beberapa materi yang saya anggap penting, diantaranya adalah materi tentang magnet, kemudian materi tentang cara berwirausaha, sikap-sikap yang ditumbuhkan pada saat berwirausaha, dan satu lagi adalah materi tentang buklet. Nah, di akhir tema saya membuat project atau membuat tugas project pada anak-anak untuk membuat satu karya atau satu produk yang harus mereka promosikan dengan buklet. Nah, anak-anak saya yang berjumlah 18 ini dalam satu kali hadir atau satu sesi berjumlah 9 anak, saya bagi ke dalam 3 kelompok. Saya bentuk 3 kelompok di situ. Masing-masing kelompok 3 anak untuk mendiskusikan, merancang, membuat 2 tugas. Yang pertama adalah buklet dan yang kedua adalah produk-produk usaha yang mungkin mereka buat memanfaatkan segala sesuatu benda atau bahan yang ada di sekeliling mereka dengan minim biaya. Nah, ke-6 kelompok ini melaksanakan tugasnya cukup baik dan menghasilkan beberapa produk yang sangat mengesankan untuk saya ya. Saya akan memberi informasi atau memperlihatkan beberapa produk mereka. Ini adalah buklet yang mereka buat. Bukletnya seperti ini, ada 5 buklet ya. Ya, kurang lebih seperti buklet pada umumnya. Ada judul, kemudian ada gambar. Di sini dijelaskan juga tentang beberapa hal tentang produk. Ya, ada gambar-gambarnya, ada tulisannya. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lainnya, yang versi kecil. Ini menarik sekali ya. Nih, ini tentang membuat manik-manik. Nah, diberikan warna-warna dan tulisan-tulisan di sini. Ya. Dan mereka buat ini dengan sederhana, dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling mereka, pensil warna, kemudian ballpoint, spidol, seperti itu, yang mereka memang sudah punya di rumah. Dalam tugas ini saya memang meminta mereka untuk memanfaatkan yang ada, jadi tidak perlu membeli bahan-bahannya yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan kalau bisa bahan-bahan tersebut minim biaya gitu ya. Lebih bagus lagi kalau membuat dengan barang-barang bekas. Nah, kebetulan buklet ini kertasnya sudah saya sediakan dari sekolah, tinggal mereka mengkreasikan. Ini ada juga yang membuat seperti ini, ada gambar-gambar ya, contoh-contoh karya mereka. Dengan mereka memiliki bekal seperti ini, mereka jadi tahu paling tidak tentang kewirausahaan, dan bisa jadi siapa tahu ketika nanti mereka besar mereka akan berwirausaha, paling tidak mereka sudah ngerti ya. Nih. Oke. Ada bagus banget ya. Kemudian saya akan kasih lihat tentang karya-karya mereka satu persatu. Kebetulan sudah ada di hadapan saya nih karya-karyanya. Yang pertama adalah ini, gelang dari manik-manik ya. Sebetulnya ini kalau dibilang tanpa biaya, ini pakai biaya karena manik-maniknya saya tanya kepada murid saya, dia beli di toko gitu ya. Kemudian dia rakit dengan senar di sini atau benang sehingga bisa jadi bentuk gelang seperti ini. Tapi ya kreativitas mereka cukup tinggi di sini ya.
Cukup baik ide mereka bahwa gelang-gelang ini bisa dijual, dijadikan usaha. Terkait juga di sini adalah di sebuah Pulau Maratua yang banyak wisatawan, banyak pengunjung ya. Biasanya orang wisatawan itu yang dicari adalah souvenir seperti ini. Ya. Teman-teman, belilah gelang ini sangat cantik. Oke, harganya berapa? Harganya 3.000. Wah, murah sekali 3.000. Yang kedua adalah, nah ini menarik juga ini. Ini vas bunga, ya kita lihat ini vas bunga terbuat dari botol bekas. Nah, mereka mengambil botol bekas ini di sekitar pantai atau di lingkungan sekitar mereka, kemudian mereka buat daunnya digunting-gunting seperti ini, kemudian ini diberikan lakban, tengahnya ini adalah plastik bekas dan bawahnya ini botol bekas lagi, dalamnya diberikan gabus yang juga bekas diambil dari sekitar pantai gitu. Menarik sekali. Teman-teman, belilah bunga ini 1.000. Harganya cuma 1.000. Wah, 1.000. Bagus banget ya, 1.000 dapat bunga vas seperti itu. Nah, nanti dibeli aja punya Danu ya. Oke, sudah itu aja. Oh. Dan yang ini juga tak kalah menarik produknya. Ini ada gelang. Kalau tadi dari manik-manik, tapi kalau yang ini dari bahan-bahan yang ada di pantai. Mereka mengambil seperti kerang-kerang ini. Kemudian ini ada kayu bambu yang dibentuk-bentuk, dilapis di sini. Dan yang ada di tengah-tengahnya ini adalah manik-manik kecil yang saya tanya katanya ini bekas baju milik orang tua, kemudian diambil baju yang tidak terpakai, diambil manik-maniknya, dilem di sini. Ini menarik sekali ya kalau kita pakai. Nah, ini akan menjadi daya tarik untuk wisatawan, bisa dijadikan souvenir, oleh-oleh gitu ya. Dan biasanya orang-orang turis-turis asing itu senang dengan hal-hal yang unik seperti ini. Ya, ini kerang-kerang seperti ini nih, kalau di sini anak-anak bilang ini namanya gulimis gitu. Gulimis bentuknya ada yang kecil, ada yang menyerupai kerang yang dimakan itu, warnanya putih-putih, kemudian ada yang bentuk-bentuknya macam-macam lagi. Segala bekas cangkang hewan yang ada di pasir, di pantai gitu ya. Kalau di sini banyak sekali memang cangkang-cangkang kecil yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita pandai-pandai manfaatkan itu akan jadi satu hal yang luar biasa. Ayo teman-teman, belilah gelang ini. Gelang ini adalah buatan asli dan harganya murah. Terus kemudian ini tak kalah unik ya. Ini adalah botol bekas yang dijadikan vas, diisi pasir oleh mereka. Kemudian ini ada rumput-rumputnya. Dan ini adalah sedotan bekas yang mereka cari, mereka kumpulkan, kemudian mereka gunting-gunting, mereka bentuk hingga jadi bunga. Lucu banget. Dan Datang ke Pulau Maratua, Batu Payung, RT 2. Harganya cuma 5.000. kasih lihat, ditunjukkan. Nah, oke, itu hasil karyanya. Dan yang tidak kalah menarik, ini ada dua karya lagi yang akan saya tunjukkan. Ini adalah figura hiasan dari gulimis yang tadi saya katakan, kerang-kerang kecil nih. Nih, kalau mau lihat, nah ini kerang-kerang kecil. Ada yang berwarna-warni, ini diberikan warna, kemudian dilem di kertas berbentuk penyu. Oh, mereka gambar dulu penyunya, kemudian mereka tempel-tempel dengan gulimis-gulimis ini. Hiasan dari kerang gitu. Sebetulnya ini akan cantik dan rapi apabila dibuat dengan packaging yang manis, diberikan list lagi gitu ya, dan pasti tentunya akan menjual bagi para wisatawan. Yuk. Ayolah teman-teman, belilah kerang ini karena harganya murah, cuma 10.000. Oke. Dan yang terakhir, ini yang paling saya suka nih, kreatif sekali anak murid saya nih. Mereka membuat hiasan dari beras bekas yang sudah tidak terpakai. Mereka bentuk burung cendrawasih. Nah, kemudian mereka bikin kolase, ditempel-tempel berasnya setelah diwarna, tentunya pakai pewarna kesumba itu yang ada di rumah-rumah mereka. Kemudian mereka beri warna dan tempel berasnya
sehingga terbentuklah seperti ini. Cantik ya. Nah, kesegiat karya ini sangat menarik untuk saya dan menjadikan motivasi juga untuk saya, dan bisa jadi mungkin jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang khususnya di Pulau Maratua ya, agar bisa manfaatkan apa yang ada di sini untuk berwirausaha. Paling tidak bahan-bahan yang dari alam itu yang sudah ada memang bisa kita kelola, bisa kita olah menjadi sesuatu yang berharga dan bahkan menghasilkan rupiah gitu ya. Karena saya lihat di Pulau Maratua ini masih agak kurang ya hal-hal yang seperti itu. Nanti seandainya pulau ini bisa rame seperti Pulau Bali misalnya atau Lombok, banyak turis, banyak wisatawan asing, maka hal-hal yang seperti ini nih akan sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan dan pasti akan banyak dicari oleh para wisatawan. Nah, saya terkesan sekali dengan anak murid saya di pelajaran ini karena mereka bisa berkreasi, bisa semangat. Bahkan kemarin ada yang membuat cimol, saya lihat. Dari salah satu karya mereka tuh ada cimol. Saya tanya kenapa kok cimol, karena di Maratua nggak ada gitu. Ya karena di sini adanya hanya bakso-bakso biasa, jajanan-jajanan pentol-pentol biasa. Kalau cimol memang belum ada gitu ya. Dan ini memantik semangat kita sebagai orang dewasa yang ingin berwirausaha di sini. Sekiranya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kita ambil yang baik, yang buruk dilupakan saja gitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi. Ayo teman-teman, belilah cimol ini. Cimol ini harganya murah sangat. 15.000 dapat 50 biji.